Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hari Cibeet. Di video kali ini saya akan melanjutkan kisah yang berjudul 13 tahun berteman dengan makhluk dunia lain. Cerita ini ditulis oleh Viral 170316. Jika kalian belum nonton part sebelumnya, baiknya tonton dulu agar nyambung dengan alur ceritanya. Jika kalian ingin membacanya secara langsung, nanti saya kasih linknya di deskripsi. Dan buat kalian yang belum subscribe ke channel ini, mari bantu klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel ini. Dan kalau kalian suka dengan cerita yang saya bagikan, silahkan klik tombol like-nya dan bantu share video ini sebanyak-banyaknya. Agar kalian tidak penasaran, yuk langsung aja kita mulai ceritanya. Akhirnya kita memutuskan berhenti di sebuah minimarket sembari menyandarkan Sarah yang tengah pingsan waktu itu. Kita masih panik waktu itu, namun di sela-sela kepanikan yang terjadi, terdengar bunyi telepon dari HP-ku. Ternyata yang menelepon ibuku. Dia mengabarkan kalau kakekku masuk rumah sakit, kondisinya sudah parah. Tambah panik gue waktu itu. Ya, soalnya kakek dan nenekku yang merawatku waktu aku kecil. Ku minta Benny untuk mengantarkan pulang segera. Namun sebelumnya dia harus mengantar Nia dan Sarah pulang ke kosan dulu. Ketika sudah sampai di kosan cewek, Nia ngomong pengen ikut kita. Aku sudah menolaknya, namun Nia tetap ngotot pengen ikut. Ya, setelah menunggu Nia, akhirnya kita bertiga pun berangkat pulang ke kampung. Sarah tidak mau ikut karena masih ada tugas di kampus. Di sepanjang perjalanan kita hanya ngobrol-ngobrol sedikit tentang keluargaku. Sampailah kita di rumah sakit tempat kakekku dirawat. Perasaanku sudah tidak enak. Di situ semua keluargaku berkumpul. Apa yang terjadi, pikirku. Kemudian saya dipersilahkan masuk ke dalam kamar karena kakek ingin bertemu denganku. Mungkin Ane termasuk anak kesayangan kakek, walaupun Ane begundal gini. Sini nak, kata kakekku lirih dengan senyuman tipis dari bibirnya. Iya kek, jawabku pelan. Nak, kamu harus jadi anak yang berbakti ya. Jangan pernah sombong, jangan pernah kikir kepada siapapun. Lalu diciumlah pipiku. Aku cuma bisa meneteskan air mata saat itu. Walaupun badan penuh tato, tapi hati Hello Kitty. Selang beberapa detik akhirnya kakek menghembuskan nafas terakhirnya di pelukan cucunya yang sangat bandel. Jangan sedih nak, kata orang-orang di sekitarku terutama nenek dan ibuku. Diikhlasin ya nak, doain kakek. Aku cuma bisa terdiam duduk di pojokan. Sedih rasanya kehilangan sosok kakek yang kuat dan menjadi pemimpin di keluarga kami. Namun semua sudah terjadi, pikirku. Aku harus ikhlas. Semoga kakek diterima di sisimu. Setelah cukup berduka cita, akhirnya keesokan harinya kakek disemayamkan dengan damai. Aku dan Nia tidur di rumah kakek waktu itu, sedangkan Benny pulang ke rumah. Aku dan Nia tidak tidur sekamar loh ya. Rumah kakek kan lumayan besar, lagian ada banyak saudara dari luar kota datang. Sok jangan netting. Setelah ngobrol dengan keluarga dan saudara, banyak yang mengusulkan aku untuk melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi. Tidak luput Nia pun sangat mendukung topik pembicaraan saat itu. Keluargaku menerima siapapun yang berteman denganku, tidak pernah ada larangan atau apapun loh ya. Akhirnya kuputuskan untuk sekolah di salah satu universitas jurusan perhotelan waktu itu. Ya, soalnya badanku penuh tato, jadi nyarinya yang mungkin diterima saja waktu itu.
Keluarga pun mendukung asalkan saya mau melanjutkan sekolah. Untuk menghilangkan kesedihan, aku diajak Benny untuk mengunjungi tempat-tempat wisata yang ada di kotaku. Ya, aku ngikut kamu aja, Ben. Nia pun setuju. Setelah packing-packing, kita pun berangkat mengunjungi tempat-tempat wisata yang ada di kotaku. Total ada 4 orang. Aku, Benny, Nia, dan Irfan, sepupu Benny. Selama liburan tidak ada kejadian aneh. Sekitar 2 hari, 1 malam kita liburan. Sampai akhirnya aku dikejutkan dering telepon yang berbunyi lagi. Ternyata dari ibuku lagi. "Kamu cepat pulang ya nak, harus pulang sekarang, hati-hati di jalan gak usah ngebut. Langsung ke rumah kakek saja pulangnya." "Iya bu." Ada apa lagi, pikirku was-was. Semoga tidak ada apa-apa yang terjadi lagi. Aku pun meminta Benny untuk menyudahi liburan kali ini. Akhirnya kita langsung pulang waktu itu. 2 jam perjalanan, akhirnya kita langsung menuju rumah kakek. Namun di rumah kakek sudah ada segerombolan orang beserta keluarga dan saudara-saudaraku. Ada apa ini? Apa mau ada pengajian ya? Pikirku. Setelah turun dari mobil, aku langsung dipeluk ibu dan saudara-saudaraku. "Ada apa ini?" tanyaku. "Kenapa menangis, Bu?" "Nenek sudah menyusul kakek, nak. Padahal semalam masih bercanda-canda. Namun setelah sholat subuh, nenek menghembuskan nafas terakhirnya ketika tidur." Aku, Benny, Nia, semuanya shock berat. Tidak percaya apa yang sedang terjadi sebenarnya. Belum juga selesai berduka atas wafatnya kakek, kita sekeluarga sudah dikejutkan lagi oleh wafatnya nenek. Mau nangis pun sudah nggak bisa. Pikiran terasa kosong. Tidak mengerti apa yang semua orang bicarain. Aku hanya terdiam 1000 bahasa, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Saya tidak begitu mengingatnya apa yang terjadi selanjutnya. Tahu-tahu nenek sudah dimakamkan hari itu juga. Saat itu yang saya rasakan begitu sedih dan marah. Kenapa dan kenapa? Tapi saya tidak mendapatkan jawaban apapun. Apa yang harus kulakukan? Apa yang mesti kuperbuat? Semua pertanyaan itu selalu ada dalam pikiranku. Sampai Nia pulang ke Jogja diantar Benny pun saya tidak menyadarinya. Nia pulang setelah pemakaman nenek. Diantar Benny, saya cuma mengurung diri di dalam kamar dan tidak mau makan. Galau banget lah pokoknya. Sampai akhirnya saya pun tertidur. Saya ingat waktu itu saya bermimpi tentang kehancuran dunia. Orang-orang pada berlarian ke sana kemari, banyak mayat di sana di sini. Ada gempa dan banjir, langit hitam dipenuhi kilat. Semua orang berlari mencoba menyelamatkan diri, namun tidak dengan saya. Saya cuma mencari air untuk berwudu dan tempat kering untuk menunaikan ibadah. Saya bangun jam 1:10 dan saya pun dengan tenang langsung mengambil air wudu saat itu. Saya menunaikan ibadah malam dan berzikir sampai azan subuh tiba. Dilanjutkan dengan sholat subuh tidak tahu bertanda apa saat itu. Yang terpikir cuma mendekatkan diri kepadanya. Sedih tapi harus kuat. Mereka pergi karena Sang Pencipta menyayanginya. Terus berdoa tanpa kenal lelah. Itu yang terjadi setelah kakek dan nenekku dipanggil Sang Maha Esa. Kejadian di Jogja tidak pernah aku ceritakan kepada keluargaku. Hanya aku, Benny, Nia, dan Sarah yang tahu. Ku coba mendekatkan diri kepadanya siang dan malam. Sampai akhirnya menjelang malam ketujuh kakek meninggal, berarti malam keempat nenek meninggal. Keluargaku mengadakan pengajian besar di rumah kakekku. Saat itulah aku bertemu seorang kiai tersohor dari desa setempat. Setelah pengajian selesai, Pak Kiai menyapaku dengan sangat ramah. Ya, menyapa orang pada umumnya cuma dengan bahasa yang sangat sopan. Dia ingin mengajakku mengobrol sebentar setelah semua orang pergi.
Pak Kiai pun menunggu saya di masjid setempat selang jam 15.20 menit setelah membantu beres-beres. Akhirnya saya pun bergegas ke masjid. Kira-kira jam 9.30 malam. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Sini nak, Bapak mau ngobrol sebentar bisa kan? Oh iya Pak, bisa Pak. Ada apa nggih Pak? Dengan bahasa yang sangat sopan pokoknya. Saya cuma hamba Allah nak. Semua hambanya pasti akan kembali kepadanya. Enggih Pak Kiai, saya sudah ikhlas kok Pak. Kalau boleh tahu, ada apa ya Pak Kiai memanggilku datang ke masjid? Gini nak Wisnu, alhamdulillah Bapak ini punya kelebihan yang dikaruniai Allah. Dan Bapak sedikit tahu tentang masalah yang dihadapi Nak Wisnu. Bukannya ingin mencampuri urusan Nak Wisnu, tapi apakah Nak Wisnu berkenan menceritakan kepada Bapak? Waduh, sambil sedikit bingung pikirku. Iya Pak, tapi apa Bapak bisa percaya sama saya Pak? Tenang saja nak, Bapak mencoba memahami. Bapak tahu kok ada Nyai di samping kamu. Wah, yang benar ini Pak, saya jadi takut Pak. Tapi kalau Pak Kiai sudah berkata demikian, apa boleh buat Pak? Akhirnya aku ceritakan semuanya dari awal pada Pak Kiai. Setelah bercerita, akhirnya Pak Kiai terdiam sejenak sambil memejamkan mata. Mungkin sekitar 10 menitan sambil baca-baca ayat suci Al-Quran. Gini Nak Wisnu, kamu itu salah paham kepada Nyai. Barusan saya mencoba sedikit mengobrol sama Nyai. Dari dulu Nyai itu mencoba membantu kamu. Dia memang menyukaimu, tapi dia jin muslim. Dia selalu membangunkanmu ketika malam hari agar kamu itu menjalankan sholat malam. Dia mungkin seringkali mencoba memberitahu kamu, tapi kamu tidak menyadarinya. Karena indera kamu memang kurang peka. Dan yang selalu mengganggumu itu jin jahat menyerupai anak kecil laki-laki. Nyai tidak bisa membantumu karena kekuatan Nyai kalah dengan banyaknya jin jahat di sekitar kamu. Ya terutama yang menyerupai anak kecil. Paham kamu nak? Jin yang menyerupai anak kecil itu dulu adalah majikan Nyai. Namun Nyai membangkang dari jin kafir itu karena ingin melindungimu. Saya berpikir sejenak sambil mengingat-ingat kejadian-kejadian dulu. Masuk akal juga Pak Kiai kalau dipikir-pikir. Terus saya harus bagaimana Pak Kiai? Saya tidak akan mencampuri urusan Nak Wisnu, tapi saya cuma sekedar membantu Nak Wisnu. Kalau Nak Wisnu berkenan, saya akan membantu mempertajam indera Nak Wisnu. Gimana? Maksudnya mempertajam gimana ya Pak? Saya belum begitu mengerti. Membuka mata batin Nak Wisnu. Memang hanya segelintir orang yang bisa melihat dan merasakan kehadiran makhluk tak kasat mata. Ada yang mendapatkan karunia itu dari lahir, ada pula yang mendapatkan karunia itu dari hasil bermeditasi mencari ilmu. Namun saya diberi kelebihan untuk membantu membuka mata batin seseorang. Memang tidak sembarang seseorang nak, cuma orang-orang tertentu saja. Terus kalau saya dibuka mata batinnya, saya bisa melihat makhluk gaib dong Pak Kiai. Takut saya Pak. Manusia itu diciptakan Allah yang paling sempurna nak. Kalau kamu dekat dengannya, insya Allah kamu lebih sempurna dari makhluk-makhluk lainnya. Seperti yang saya bilang tadi, saya tidak mau mencampuri urusan Nak Wisnu, karena itu masalah pribadi Nak Wisnu. Lagi pula, hubungan Nak Wisnu dan Nyai kelihatannya sudah sangat dalam, dan hanya Nak Wisnu sendiri yang bisa menyelesaikan masalah Nak Wisnu. Apakah saya bisa melihat makhluk gaib selamanya Pak Kiai? Kalau saya bisa membuka mata batin, berarti saya harus bisa menutupnya lagi dong Nak Wisnu. Paham kan?
Enggih, paham Pak. Terus bagaimana caranya Pak Kiai? Nak Wisnu beneran sudah siap? Jangan takut dengan apa yang kamu lihat. Takutlah kamu kepada Sang Pencipta saja. Insya Allah saya mengerti Pak. Terus bagaimana cara Pak? Harus berpuasa atau gimana? Kita sholat malam dulu bersama yuk nak. Nanti sehabis sholat insya Allah Bapak akan membantumu membuka mata batin kamu. Iya Pak. Lalu kami berdua pun mengambil wudhu dan melakukan sholat malam 2 rakaat yang cukup memakan waktu agak lama karena ayat-ayat yang diucapkan saat sholat malam panjang sekali. Akhirnya kami pun selesai melakukan sholat malam dan tiba-tiba Pak Kiai menyalamiku sambil menyuruhku menutup mata dan mengikuti bacaan-bacaan yang diucapkan Pak Kiai. Buka mata kamu perlahan dan terus ucapkan seperti yang saya ucapkan, kata Pak Kiai. Kubuka mataku perlahan, berharap tidak ada sesuatu yang mengerikan. Jreng. Loh, Pak Kiai, saya tidak melihat apa-apa. Tidak ada makhluk mengerikan yang saya lihat, Pak. Bayangan aneh seperti di film-film. Pak Kiai ketawa kecil. Sekarang mata batin kamu sudah saya buka, Nak Wisnu. Maksudnya bukan seperti kamu bisa melihat semua makhluk gaib. Tapi bukan berarti kamu tidak bisa melihat makhluk gaib. Nanti kamu akan mengerti sendiri. Tidak ada yang sempurna di dunia ini, nak. Terus beribadah dan menjalankan perintahnya, itu yang terpenting. Saya hanya membantu membuat kamu lebih peka terhadap hal-hal gaib. Karena sejatinya makhluk gaib memang hidup berdampingan dengan kita. Paham kan? Iya Pak Kiai. Saya kira saya akan melihat hal-hal mengerikan Pak, seperti setan dan lain-lain. Nantinya nak, kamu akan melihat apa yang perlu kamu lihat. Ketika kamu melihat makhluk gaib, itu berarti makhluk gaib pun melihat kamu. Kita hidup berdampingan tapi berbeda alam. Makhluk gaib juga punya tingkatan. Jika mereka terlihat olehmu, berarti dia memang ingin terlihat atau makhluk itu punya tingkatan yang tinggi dibanding makhluk sejenisnya. Begitu juga sebaliknya dengan kita. Ketika kita berada pada posisi khusyuk, konsentrasi dan suci, maka kita akan terlihat oleh mereka karena aura kita meningkat. Paham kan? Iya Pak Kiai. Kira-kira begitulah penjelasan Pak Kiai. Pokoknya kuatkan imanmu. Dengan begitu perasaan kamu akan mereka semakin tajam. Jangan pernah menyekutukan Allah. Kalau kamu kesulitan, berdoalah padanya, meminta perlindungan. Iya Pak Kiai. Makasih banyak ya Pak, sudah mau membantu saya. Sama-sama nak. Ya udah, sekarang kamu pulang. Mungkin keluarga di rumah sudah menunggumu. Iya Pak, makasih banyak Pak Kiai. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Aku pun melangkah keluar dari masjid, entah mengapa perasaan ini begitu tenang. Tidak ada sesuatu hal aneh yang terlihat, pikirku. Setelah sampai di rumah, kira-kira pukul 11.30 malam, saya masuk ke kamar dengan niat mau membaca surat-surat pendek sebentar, lalu istirahat tidur. Malam itu saya merasakan kehadiran Nyai, namun belum juga bisa melihat sosoknya. Cuma perasaan ini begitu kuat. Ku coba sedikit berkomunikasi pada Nyai. Aku ingin tidur Nyai. Semoga Allah memberikan rahmatnya kepada Nyai, karena telah menolong aku selama ini. Telah mengingatkanku ketika aku menjauh dari jalannya. Terima kasih Nyai. Entahlah, pikirku atau sedang menghayal sendiri, tetapi seperti terdengar suara Nyai yang mengatakan, sama-sama nak, Nyai akan menjaga dirimu. Dan aku pun tertidur pulas waktu itu dan bangun pukul 4 pagi untuk melakukan sholat subuh. Tiba-tiba perasaan ini seperti radar. Bisa mendeteksi aura jahat di sekitarku, bahkan jaraknya agak jauh, seperti di dalam lingkaran. Gimana ya jelasinnya?
Pokoknya aneh jadi bisa merasakan makhluk gaib ketika memejamkan mata. Aneh bisa merasakan aura-aura di sekitar aneh. Bahkan aneh bisa tahu aura seseorang hanya dengan melihatnya. Apakah dia baik atau enggak gitu? Selang beberapa hari aku pun ke tempat Penny untuk membicarakan tentang sekolahku. Ya, minta tolong dicariin kos dan lain-lain. Aku tidak mengatakan soal mata batin kepada siapapun. Toh emang aku belum melihat apapun. Selang beberapa hari setelah dapat info kos, pendaftaran online dan lain-lain, aku berpamitan sama bapak ibu karena mulai hari ini aneh seorang mahasiswa. Tempat aneh kuliah dulu nggak ada tes tertulis, aneh daftarnya lewat online dan alhasil ternyata cuma formalitas dan aneh langsung keterima gitu saja. Dikirimi surat lewat Pak Pos, aneh sudah berkomunikasi sama Nia lewat HP. Aneh mulai kuliah tahun 2010. Akhirnya aneh pun berangkat ke Jogja sendirian bawa motor. Banyak banget kisah seram selama aneh di Jogja. Gak kalah seram sama kejadian di kampus. Nanti semuanya aneh ceritain aneh di Jogja sampai 2013. Berarti selama 3 tahun ini aneh bakal ceritain pengalaman seram aneh di Jogja. Bagaimana kisahnya? Nantikan di part selanjutnya. Saya Hadi pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.